Namanya siapa? Nanti ya. Nah, sekolahnya di mana? Kelas berapa? Oke, kelas 1 ya. Biasanya nih, kalau di SD Lembur Situ, Ibu mau minta waktunya dulu ya, sebentar boleh? Wawancara Tiara mengenai tentang sekolah Tiara. Gimana tadi? SD Lembur Situ. Oke, yang pertama mengenai tentang kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan fisik ini sangat berpengaruh ya buat pembelajaran Tiara, buat perkembangan belajar Tiara gitu ya. Yang pertama, Ibu mau nanya, biasanya kalau misalnya di rumah atau di sekolah Tiara suka bersih-bersih nggak? Nah, misalnya bersih-bersih apa? Oke. Sapu, ngepel, cuci piring sendiri, benar. Nggak dibantuin. Oke. Intinya lingkungan Tiara, lingkungan sekolah, lingkungan rumah yang biasa Tiara tempatin itu selalu bersih ya. Oke. Yang kedua, biasanya di rumah yang suka cuci baju siapa? Aku. Bisa cuci baju. Bisa cuci baju sendiri. Masya Allah. Nah, selanjutnya kalau misalnya di rumah yang masak siapa? Masak, aku juga. Suka masak apa? Suka bantuin ibu. Oke, berarti makanannya nabatinya ada, dagingnya suka, sayur-sayurannya. Oke, berarti sehat ya. Nah, kalau misalnya di sekolah nih suka jajan apa aja? Sehat gak? Sehat. Misalnya apa? Misalnya apa makanan jajanannya? Cilor sehat? Ya, suka. Nah, yang selanjutnya tingkat emosi. Nah, tingkat emosi ini berpengaruh banget. Kayak misalnya Tiara nih suka marah-marah nggak? Suka ya. Suka marah-marah. Kalau misalnya Tiara dimarahin sama mama, suka langsung marah balik atau malah diam? Diam, benar. Nggak ngelawan ke mama? Enggak? Nah, selanjutnya ya, Ibu nanya lagi. Kalau misalkan nih ada teman Tiara yang lagi berantem, apa yang Tiara lakuin? Dipisahin, nggak dikomporin sama Tiara. Enggak, terus berantem deh. Enggak. Oke. Yang selanjutnya, kalau misalnya nih ada teman Tiara lagi musuh-musuhan, atau misalnya ada perbedaan antara Tiara sama teman Tiara, apa yang Tiara lakuin? Misalnya teman Tiara tuh sukanya nari apa? Nah, Tiara nggak suka nari itu. Suka marah-marah nggak? Nggak, bener. Bener nggak? Enggak, itu kan enggak. Oke, selanjutnya tingkat kognitif. Tingkat kognitif ini berpengaruh sama penilaian Tiara biasanya di sekolah sama di pengajian ya. Nilainya suka bagus-bagus gak? Suka bagus-bagus gak? Bagus. Dari tingkat belajar nih, Tiara lebih suka belajarnya dengerin guru, nonton, misalnya ada pembelajaran di YouTube, atau misalnya denger doang, dengernya mau itu dari radio, mau itu dari apa, boleh. Lebih seneng apa? Ya. Oh, dengerin guru. Gak suka nonton YouTube? Belajarnya di YouTube? Gak suka. Nah, kalau misalnya udah dipelajarin nih, udah diterangin sama guru, udah dikasih tahu sama guru, Tiara suka langsung praktekin nggak? Suka. Misalnya apa? Misalnya nih, kata ibu, Tiara nanti kalau misalnya perempuan itu harus selalu pakai kerudung, karena semua anggota tubuh wanita itu aurat. Suka dipraktekin nggak? Suka. Bener ya, jadi udah didengerin, dipahami, terus langsung dipraktekin. Oke, paham berarti ya. Nah, udah gitu mengenai tentang sosial moral. Sosial moral ini bersangkutan sama adaptasi Tiara sama teman-teman Tiara. Tiara suka banyak temen nggak? Suka dimusuhin temen nggak? Tahu bullying nggak? Tahu bullying? Nah, bullying ini misalnya Tiara suka dimarahin, suka dibentak-bentak sama teman, suka dikasarin sama teman, pernah nggak? Nggak, benar. Tiara suka banyak teman. Kalau misalkan ada teman Tiara yang suka dimarahin atau suka dibentak-bentak, suka digebuk,
kamu misalnya gitu ya, galak kan, ada ya temen yang suka galak gitu ya. Nah Tiara suka ngapain? Suka ngelakuin apa? Dibantuin gak temennya? Dibantuin, bener. Nah berarti kalau misalnya ada temen Tiara yang digalakin, Tiara selalu siap-siaga gitu nolongin. Ah benar. Oke, cukup sekian ya, makasih waktunya. Oke, udah aja. Masih mau nggak ditanya-tanya? Enggak, udah. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kenapa sana? Sekolahnya di mana? Kami Bojonglo. Di Bojongloa. Kalau kelasnya kelas berapa? Kelas 5. Katanya mau mengganggu waktunya sebentar, mau wawancara mengenai sekolah di Bojongloa ya. Nah, yang pertama mengenai kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini biasanya bersangkutan sama apa ya? Kebersihan atau yang menyangkut sama fisik Neng. Misalnya kan kalau kebersihan itu sangat bersangkutan banget. Misalnya apa yang Neng makan itu akan berpengaruh sama pembelajaran atau proses belajar Neng sendiri gitu ya. Yang pertama, biasanya kalau Neng di sekolah atau di rumah gitu suka bersih-bersih nggak? Nah, misalnya apa bersih-bersihnya? Intinya lingkungan yang Neng tempat itu selalu bersih ya. Nah selanjutnya biasanya kalau di rumah atau di sekolah jajan-jajanannya makanannya sehat gak? Neng bisa yakin gitu pakaian sehat. Nah biasanya kalau di rumah yang masaknya suka siapa? Kalau misalnya masak sendiri, yang masaknya masak apa aja? Sayur-sayuran? Oke, kalau misalnya kayak daging-dagingnya gitu, makan ya. Oke, selanjutnya kalau di rumah biasanya pakaiannya siapa yang nyuci? Mama, jadi bersih ya. Nah, selanjutnya ada tingkat emosi. Tingkat emosi ini berpengaruh ya Neng. Kalau misalnya Neng lihat temen Neng lagi berantem, Neng biasanya misahin atau ikut ngomporin atau gimana? Misahin. Misalnya ada temen Neng nih yang lagi musuh-musuhan, apa yang Neng lakuin? Saling deket lagi, saling maaf-maafan lagi. Nah biasanya kalau Neng lagi marah, Neng biasanya langsung marah, langsung dikeluarin marahnya atau dipendam sendiri? Dipendam sendiri. Kalau dimarahin mama, nembal, maksudnya teh ngelawan mama atau malah murung? Gak pernah ngelawan mama. Benar. Misalnya kalau mama merintahin suatu hal terus Neng gak suka, apa yang Neng lakuin? Apa? Tetap kepaksa ngelakuin atau gimana? Ngelakuin meskipun kepaksa. Oke. Nah ini selanjutnya ada, misalnya nih ada temen Neng yang dibully, Neng bakalan gimana? Atau Neng sendiri pernah nggak dibully? Enggak. Dan suka banyak temen, banyak yang nemenin. Oke. Selanjutnya ada tingkat kognitif. Tingkat kognitif ini biasanya bersangkutan sama nilai-nilai di sekolah. Nah, Neng lebih senang belajar sendiri, lebih senang belajar di sekolah bareng-bareng, atau lebih senang belajarnya dibantuin sama orang tua? Senang belajar bareng-bareng di sekolah. Bareng-bareng di sekolah. Kalau biasanya Neng belajar sendiri nih, Neng lebih senang dengar, lebih senang lihat, atau lebih senang nonton? Dengar dibandingin nonton. Misalnya dengar apa? Dengar apa misalnya? Oh, berarti sambil melihat juga ya. Nah, setelah ada orang tua atau guru yang ngomong, biasanya Neng lebih senang dipendam aja nih, atau lebih senang dipraktekin apa yang diperintahin guru itu? Praktekin. Jadi setelah didengerin, setelah paham langsung dipraktekin. Puas. Terus kalau misalnya nih ada pembelajaran yang nggak Neng suka,
biasanya Neng cari-cari lagi biar Neng lebih paham lagi, atau Neng ya udahlah bodo amat gitu, gimana? Cari-cari lagi ya biar lebih paham lagi. Oke, selanjutnya yang terakhir sosial dan moral. Nah, sosial dan moral ini biasanya bersangkutan sama kedekatan Neng sama teman-teman, banyaknya teman yang dekat sama Neng gitu ya. Nah, sosial moral ini juga bisa bersangkutan kayak tadi, Neng pernah dibully nggak di sekolah? Nggak, Neng banyak temennya ya intinya. Terus kalau misalnya ada temen Neng yang dibully, Neng bantuin ya. Oke, cukup sekian ya. Makasih waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Assalamualaikum. Namanya siapa? Aisyah Sofia. Sekolahnya di mana? Baby Bojongloan. Kelas berapa? Kelas 1. Nah, Ibu boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Mau wawancara mengenai tentang sekolah Sophie di sana ya. Yang pertama bersangkutan dengan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini sangat berpengaruh sama tingkat pembelajaran atau perkembangan Sophie sendiri ya. Yang pertama, biasanya nih Sophie kalau di rumah suka bersih-bersih nggak? Suka. Kalau misalnya bersih-bersih apa? Cuci piring, terus sapu-sapu, ngepel ya. Nah, kalau misalnya di rumah nih, yang masak siapa? Mama. Biasanya Mama suka masak apa aja? Tempe, terus telur, terus kalau sayur-sayurannya suka nggak? Enggak. Oke. Kalau misalnya di rumah nih, pakaiannya siapa yang nyuci? Mama. Bersih ya, nyucinya ya. Nah, kalau misalnya di rumah atau di sekolah, Sophie suka olahraga nggak? Suka. Misalnya olahraga apa? Lari, pernah nggak? Lari, main sepeda ya. Oke, selanjutnya ada tingkat emosi. Tingkat emosi ini sangat berpengaruh sama perkembangan belajar Sophie sendiri ya. Misalnya nih, Sophie di rumah suka marah-marah nggak? Nggak, benar. Kalau misalnya dimarahin sama Mama, suka balik marah, ngelawan, atau diam aja? Diam ya. Berarti nggak suka ngelawan ya. Nah, kalau misalnya di kelas ada teman Sophie yang berantem, biasanya Sophie suka gimana? Suka ngompor-ngomporin terus atau suka misahin atau gimana? Misahin ya. Kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya ada teman Sophie yang suka musuh-musuhan, Sophie suka gimana? Suka ikut ngemusuhin atau suka ngebuat mereka jadi maafan atau gimana? Bikin mereka maafan ya. Nanti Sophie nggak suka ngompor-ngomporin atau ngadu-ngaduin temen ya. Berarti tingkat emosinya masih stabil, masih bisa Sophie kendaliin sendiri, bisa. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu mengenai tentang kognitif. Kognitif itu bisa dibilang dengan perkembangan nilai Sophie sendiri. Misalnya nih, Sophie di sekolah nilainya bagus-bagus gak? Di pengajian? Di dunia? Oke, bagus ya. Nah, kalau misalnya dari belajar sendiri, Sophie biasanya lebih seneng dengar, lebih seneng lihat, atau lebih seneng lihat guru, ngedengerin guru bercerita atau gimana? Dengerin guru bercerita. Kalau misalnya udah didengerin terus dipahamin, Sophie suka langsung dipraktekin atau diem aja? Langsung dipraktekin ya. Masya Allah, benar. Nah, biasanya nih kalau misalnya di kelas ibu guru lagi ngejelasin, Sophie suka merhatiin atau suka main-main? Perhatiin. Misalnya apa nih yang pernah dijelasin sama ibu guru yang langsung dipraktekin sama Sophie?
Misal nih kata ibu guru, perempuan itu harus selalu pakai kerudung, belajar dari sejak dini karena karena perempuan itu auratnya dari ujung kepala atau ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu auratnya perempuan, makanya harus selalu digunakan kerudung. Itu suka dipraktekin nggak sama Sofi? Suka ya? Masya Allah, pintar. Nah, selanjutnya tingkat sosial dan moral. Nah, tingkat sosial dan moral ini bersangkutan sama sosialnya Sofi atau adaptasinya Sofi sama teman-teman. Misalnya Sofi di sekolah suka banyak temen gak? Suka dijauhin teman? Suka dijauhin? Enggak. Kalau dibully pernah nggak? Tahu nggak bullying apa? Bully itu suka dimarahin, suka dibentak-bentak atau suka dikasarin sama teman, pernah nggak? Enggak. Kalau teman Sofi pernah ada yang digituin nggak? Nah, ada teman Sofi misalnya yang nakal atau yang galak, suka marah-marah sama temennya, pernah nggak lihat? Nggak. Kalau misalnya nih yang terjadi, misalnya teman Sofi atau adik Sofi sendiri digalakin sama temennya, Sofi bakalan gimana? Nolongin nggak? Nolongin nggak? Nolongin nggak? Enggak, tapi gini. Nolongin nggak? Nolongin ya. Berarti intinya dari lingkungan Sofi selalu bersih. Terus dari fisiknya berarti Sofi selalu sehat. Oke, dan tingkat emosinya Sofi masih bisa kontrol ya, gak suka marah-marah. Terus dari tingkat moralnya, moral atau sosialnya, Sofi sama teman-teman banyak teman. Dari penilaiannya Sofi gimana? Nilainya suka bagus-bagus ya? Suka belajar kayak di rumah? Suka ya, berarti semuanya baik ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Makasih waktunya, Soleha. Assalamualaikum. Namanya siapa? Kalau sekolahnya di mana? Kelas berapa? Kelas 5. Oke. Ibu mau minta waktunya sebentar boleh? Mau nanya-nanya tentang sekolah Regina. Nah, yang pertama mengenai fisik. Nah, fisik ini kan bersangkutan banget ya buat perkembangan pembelajaran Regina sendiri gitu ya. Nah, makanya aku mau nanya yang pertama, di rumah biasanya Regina suka bersih-bersih nggak? Misalnya apa? Yang penting lingkungan rumahnya selalu bersih ya, jaga. Nah, yang kedua, di rumah biasanya suka masak apa? Nah, yang biasanya Regina makan di rumah, yang orang tua Regina masak atau yang Regina masak, itu biasanya masak apa? Makanan apa? Tempenya ada sayurannya? Lu suka sayuran? Suka, tapi jarang gitu ya masak sayurannya. Oke, selanjutnya aku mau nanya mengenai kalau di rumah biasanya pakaiannya siapa yang mencuci? Mama ya, istri berarti ya. Selanjutnya biasanya Regina suka olahraga nggak? Kayak misalnya lari-lari atau ada atau olahraga yang lainnya gitu. Suka misalnya apa? Kayak apa? Lari gitu misalnya dari sini ke Cibitai gitu misalnya, pernah nggak? Pernah ya. Regina masih suka olahraga gitu. Nah, selanjutnya ibu mau nanya tingkat emosinya Regina itu sampai mana. Nah, yang pertama aku mau nanya, di rumah atau di sekolah biasanya Regina bisa nggak kontrol emosi Regina sendiri? Gimana misalnya kalau saya ada temen yang marah sama Regina langsung bilang jangan atau bilang marah-marah langsung atau dipendam, gimana? Dipendam. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih, kalau misalkan lagi marah, biasanya kan orang tua nih suka marah sama Regina. Regina nanggapinya kayak gimana? Suka jadi murung atau malah suka marah balik atau gimana? Benar, nggak suka ngelawan orang tua. Benar ya. Nah, kalau
misalkan nih ada teman Regina yang berantem, biasanya apa yang dilakukan Regina ke teman Regina juga? Suka dipisahin gitu ya. Oke, bagus. Kalau misalnya teman Regina nih ada masalah, Regina suka bantuin nggak? Nah, gimana bantuinnya? Misalnya ada teman yang lagi berantem nih, yang satu musuhan, yang satunya lagi nggak mau ngomong, Regina biasanya mau ngapain? Suka ngapain aja? Suka dibantuin buat bikin baikan lagi nggak? Enggak ya? Jangan bohong. Oke, selanjutnya tingkat kognitif atau tingkat penilaian Regina di sekolah. Biasanya kalau misalnya belajar di rumah atau di sekolah, terus suka menggunakan media belajar apa, misalnya menggunakan buku, Regina lebih suka mendengarkan atau lebih suka nonton, sukanya apa? Sukanya mendengarkan, misalnya mendengarkan apa? Pokoknya pembelajaran itu bisa diambil dari mana aja ya, dari mau kita melihat, mau kita menonton, atau mau kita hanya mendengar aja, itu bisa ya, bisa dilakuin di mana aja. Terus kalau misalkan Regina nih belajar kan sesekali mungkin pernah ya baca buku, pernah nggak baca bukunya minjam di perpustakaan gitu? Nah, jadi Regina senangnya lebih senang mendengar aja gitu. Nah, yang selanjutnya ibu atau bapak guru yang di sekolah biasanya ngejelasinnya lebih ke ceramah atau lebih ke apa ya, merakitkan atau gimana di sekolah? Lebih senang praktekin ya. Berarti Regina kalau misalnya ada pembelajaran di sekolah itu lebih senang praktekin gitu. Kalau harus dengerin terus ceramahannya. Berarti yang Regina tangkap dari orang tua, dari guru gitu ya, Regina lebih senang mereka berbicara terus Regina praktekin gitu. Nah, selanjutnya kalau pulang sekolah nih biasanya tugasnya kan suka ada PR tuh dari sekolah, ada tugas biasanya langsung dikerjain atau disimpan dulu nih biarin mengalir, langsung dikerjain ya. Benar. Lebih suka main atau lebih suka belajar? Nah, selanjutnya ada masalah sosial dan moral. Biasanya ini bersangkutan dengan sosial Regina dengan teman-teman. Punya banyak teman nggak? Nah, biasanya kalau di sekolah teman pada baik gak sama Regina? Baik ya. Pernah nggak ngalamin Regina dijauhin sama teman atau dibully gitu sama teman? Enggak. Nah, biasanya kalau misalnya Regina ada teman yang dibully, apa yang Regina lakuin? Suka marah atau malah suka ngebully balik gitu? Marah ya. Sekian aja yang kita tanyakan ini dari wawancara sama Regina. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.